kita mau mulai. Sudah siap teman-teman dari kelompok 1? Boleh dibuka kameranya kalau memungkinkan. Sebelum dimulai, nanti perkenalan dulu ya, masing-masing ya. Biar kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Oke, silahkan dimulai kelompok 1. Oke, Kak. Share screen. Sekarang. Ya. History of money. Halo teman-teman, kita itu kelompok 1 dari kelas Big Ideas. Di dalam kelompok ini ada anak-anak teman-teman yang bernamanya itu Bella, Tara, Silva, Nana, Aku Langit. Hai, aku Bella. Hai, aku Silvan. Kami kelompok 1 akan mempresentasi tugasnya kita. Uang memiliki peranan penting dalam sejarah peradaban umat manusia dari masa ke masa. Setelah uang dikenal, alat tukar dalam transaksi pun berganti. Uang telah menjadi bagian dari sejarah manusia selama hampir 3.000 tahun. Sebelum manusia mengenal uang, transaksi dilakukan dengan cara barter. Misalnya, si A menawarkan kapak kepada si B yang memiliki sendi untuk ditukar. Barter juga menjadikan manusia lebih selektif dalam mendapatkan barang, sehingga kualitas barang bisa terjaga dengan baik. Namun, tidak semua barang yang kita inginkan bisa didapatkan dengan cara barter, melainkan harus ada kesepakatan dengan orang lain mengenai barang yang akan ditukar berbeda dengan saat ini. Seorang bisa membeli apa saja jika punya uang. Sistem barter tidak lagi efektif karena semua barang memiliki tingkatan harga yang berbeda-beda dan terjadi yakni Berbagai jenis uang yang nilainya mereka tentukan berdasarkan bahan pembuatannya. Jadi kayak pembuatan itu kayak dari emas atau yang lain. Jadi berbeda-beda. Raja Lydia di Anatolia adalah orang pertama yang menciptakan koin untuk alat perdagangan resmi pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Uang logam pada masa itu berasal dari perpaduan perak dan emas murni. Jadi uangnya ini nggak gede-gede banget ya, yang kayak digambar. Jadi uangnya ini
kecil karena kalau emas kan biasanya nggak terlalu banyak ya, susah dicari. Namun seiring berjalannya waktu, karena berkurangnya bahan baku uang logam yang emas dan perak seperti tadi, terdapat ide untuk membuat uang kertas oleh orang Tiongkok pada abad 1 Masehi. Nah, ini uang kertas yang kita gunakan itu kayak yang ada di gambar nih 2.000, 10.000, 50.000, dan 100.000. Sejarah uang telah berkembang sangat pesat. Setiap negara kini sudah memiliki mata uang yang sah. Pada tahun 1946, kartu kredit dan debit diperkenalkan sebagai alat transaksi non-tunai yang masih kita gunakan sampai sekarang. Jadi, alat transaksi non-tunai itu kayak kartu ya. Kartu kredit yang biasanya kita pakai atau pakai kayak uang transfer automobile atau yang lain. Biasanya yang uang transfer itu kan kita pakai untuk yang beli-beli online kayak Tokopedia atau Blibli atau Shopee. Nah, tadi tuh sejarahnya sekian. Nah, sekarang aku cuma mau tambahan, jadi uang itu bisa menjadi sahabat terbaikmu ataupun musuh terjahatmu. Jadi, uang itu menjadi sahabat baikmu jika ia membantumu untuk mendapatkan hal-hal yang kamu butuhkan, untuk membantu orang lain yang tidak memiliki cukup uang. Jadi, kayak menyumbangkan uang atau menabung uangmu di bank atau di celengan kalau ada. Mana kasihin kakak ya? Dan cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Orang-orang bisa melakukan segala macam hal yang mengerikan karena mereka kira uang lebih penting daripada manusia, hubungan atau relasi, dan Allah. Nah, jadi misalkan kayak menipu orang untuk mendapatkan uang atau mencuri. Nah, jadi uang adalah alat yang hebat. Tapi jika kamu mengizinkannya untuk menjadi terlalu penting, kamu akan kecewa. Kamu tidak akan pernah cukup uang untuk memuaskanmu. Oke. Terima kasih kelompok 1. Oh my Yeay. God, aku itu tadi masih mute. Oh no. Oh, kamu Ayo lagi. ngomong, kalau masih mute sekarang ngomong. Oke. Terima kasih sudah menyimak tugas kelompok kami. Dadah. Selamat siang. Bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Oke. Jadi gitu ya. Awal-awal uang itu bisa awal-awal justru nggak ada uang tapi sistem barter ya. Ternyata dengan sistem barter itu ada kelemahannya gitu ya. Jadi barang-barang nggak bisa sama gitu ya nilainya. Terus berjalannya waktu gitu ya. Terus jadi ada kartu debit gitu ya, ada kartu kredit gitu. Dan pesannya yang terakhir itu memang bagus banget ya untuk mengingatkan kita sebagai reminder bahwa uang itu bisa menjadi sahabat kita terbaik, juga menjadi musuh kita gitu apabila kita tidak menggunakannya dengan bijak dan tujuannya untuk apa dulu gitu ya ditentukan ya. Terima kasih kelompok 1 untuk yang hadir di sini boleh loh untuk bertanya atau sekedar kasih komentar atau diskusi boleh nih. Silahkan yuk. Menarik ya Kak Olin ya. Ya, menarik Kalisa. Nggak, mungkin kalau kita nggak kebayang ya kalau nggak ada uang tuh gimana ya Kak Olin? Bingung ya untuk apa? Pakai tadi Gimana ya? pakai tadi barang-barangnya juga itu ya, kayak emas tadi ya Kalisa ya. Mungkin ada yang pengen nanya nih di sini nih tentang tadi yang sudah dipresentasikan karena
Mungkin ada yang masih bingung gimana ya teman-teman kalau misalnya nggak ada uang gitu ya. Atau udah pada eh, paham semua nih. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kata Kak Titin, uang bukan sahabat terbaik. Bukankah dia raja dunia? Gimana tuh teman-teman kelompok satu ada yang mau nanggapin komentarnya Kak Titin? Kayaknya Tahu iya, sih, Kak. Karena Mas. udah ada di seluruh dunia, Kak. Dan semua orang pakai, Kak. Menurutku itu uang tuh bisa jadi majikan yang baik, tapi dia kalau jadi tuan tuh jahat. Kalau uang mah udah kayak dipakai terus tiba-tiba orangnya itu mau dipakai lagi, terus dipakai-pakai terus, nggak bisa nge-stop buang-buang uang terus malah dipakai terus ya bisa-bisa nanti no use itemnya yang dibeli-beli gitu. Iya, kayaknya iya deh, Kak. Aku setuju bilang raja dunia karena semua orang di dunia ini pakai untuk beli sesuatu. Kalau mau dapat sesuatu pasti harus pakai uang. Uang itu kayak semacam sesuatu yang mengutuk gitu. Jadi teman-teman setuju uang itu adalah raja dunia. Gak raja dunia sih, Tante. Raja dunia kayaknya orang, karena orang yang nyiptain uang. Tapi tadi kalau ada karena uang bisa mengontrol segala sesuatu itu gimana Silvan? Kalau uang bisa mengontrol segala sesuatu sih kayaknya bisa, karena biasanya kalau mau kita dapat barang pasti harus pakai uang. Tapi kita juga harus mengontrol diri kita untuk supaya nggak boros ya, supaya nggak pakai uang itu terus-terusan. Jadi kan kita yang ngontrol uangnya jadi. Jadi kalau menurut Silvan tetap kita yang harus menjadi tuan bagi uang gitu ya Silvan. Iya, Kak. Bukan kita yang dikontrol oleh uang. Iya. Oke. Nah, ini ada komentar nih dari Kak Titin. Untuk Tara, uang hamba yang baik dan raja yang tidak baik. Maksudnya gimana, Tara? Gimana ya, uang tuh kalau mau kita jadiin pelayannya kita, dia buat yang dia beliin kita apa gitu, itu baik-baik aja. Tapi kayak kalau orang raja itu kan berarti kita melebih-lebihkan uang. Nah, kalau kita melebih-lebihkan uang itu, ya itu jadi buruk. Jadi kalau dia jadi hamba, itu baik. Tapi kalau dia jadi raja, itu udah buruk. Contohnya gimana? Contoh real. Tadi kalau uang sebagai hamba dia pelayan karena kalau kita butuh sesuatu pakai uang gitu ya. Kalau contoh dia jadi raja atau jadi tuan. Kalau jadi tuan tuh kayak kita semua tuh udah tergantung sama uang, kayak semuanya pakai uang dan merasa kayak uang itu segalanya dan uang itu segala segala ya gitu deh, yang pokoknya uang tuh kayak yang udah berlebihan sama uang gitu loh. Dan kenapa itu tidak baik tadi? Soalnya ya apapun yang terlalu tinggi juga nggak baik sih. Oke. Kita jadi bisa melakukan apa tuh demi uang biasanya? Melakukan misalnya ya mungkin bisa aja sampai sampai apa ya, berbuat jahat misalnya, apa ya, misalnya mencuri atau mungkin juga bisa aja nipu orang kayak yang tadi contoh bilang. Demi mendapatkan uang gitu ya Tara ya. Ya, Oke, karena menganggap tadi kata Tara uang segala-galanya sehingga kita rela melakukan apa saja meskipun itu jahat demi bisa mendapatkan uang gitu. ya. Oke, gitu Kak Titin. Makasih ya Kak Titin ya. Ada tanggapan lagi teman-teman? Pertanyaannya memantik nih ya, Kalisa. Iya, iya. Iya, benar-benar. Hamba yang baik dan tuan yang buruk gitu ya. Oke, mungkin ada satu lagi gitu kali ya, Kalisa yang nanya Boleh kalau ada. sebelum kita masuk ke kelompok 2. Adakah yang mau tanya?
Kalau nggak ada, malah aku jadi penasaran tadi nih, Kak Olin sama presentasi kelompok 1. Katanya sekarang masih ada ya sistem barter ya di pasar apa tadi Kalimantan. Nah, Pasar itu ini Kak, pasar terapung yang pasar terapung ya. di sungai itu Kak. Mm-mm. Uang itu kayaknya. Nah, kalau masih ada sampai saat ini prakteknya gimana tuh? Kalian pernah ada gambaran nggak? Aku nggak tahu sih Kak, kayaknya aku nggak tahu Aku barternya pakai apa. aku ada sih Kak, misalkan kayak orang pergi naik kapal juga gitu 2 orang. Jadi satunya bawa pisang, satunya bawa apa ya? Bawa jeruk lah, mereka gantian gitu. Hmm. Atau mungkin satunya bawa mainan, satunya bawa makanan. Mungkin mereka bisa ditukerin gitu. Jadi harus nemu orang yang sama-sama butuh gitu ya Bella ya. Iya, Misalnya aku butuhnya ayam, tapi yang bawa ayam gimana? Aku butuhnya ayam, aku bawanya jeruk gitu. Tapi yang bawa ayam itu nggak butuh jeruk aku, dia butuhnya mainan anak gitu. Berarti gimana itu ya? Harus muter-muter dulu, Bel. iya kali. Atau mungkin bawa beberapa barang gitu. Oh, bisa bawa beberapa barang gitu, ada opsi-opsinya gitu. Atau ada sistem barter yang barang tertentu yang dibutuhkan semua orang itu nggak? Ada sistem itu nggak? Jadi barang yang dibarter udah tertentu gitu, misalnya dibarternya dengan apa? Aku kurang tahu sih Kak. Oke, oke. Atau mungkin dari teman-teman yang lain atau bisa kasih tambahan gitu yang dimaksud barter bisa adil gitu gimana ya? Iya, iya. Sulit Soalnya, ya memang ya atau ada komoditi yang umum prakteknya. yang memang dibutuhin semuanya gitu ya. Kayak apa ya Mm-mm. mungkin ya? Kan ada tuh ya yang gelis kemarin kalau nggak salah ada garam, tembakau, atau hanya dengan benda-benda itukah ditukarnya atau gimana? Atau emang harus muter sepasar ketemu yang cocok dulu baru nanti balik? Iya, iya, iya. Jadi nggak sesuai dengan kebutuhan ya memang jadinya ya. Jadi susah ya. Makanya itu tadi uang akan lebih mudah gitu ya transaksinya ya. Oh, Iya. aku jadi terpantik pengen tanya sih sama teman-teman. Kalau teman-teman sendiri pilihannya kalau dikasih pilihan ya, ada pilihan mending barter atau mending ada uang? Jadi ada uang. Uang lah Kak. Kalau Wah. barter mah kita harus nyerelain satu barang. Tapi kalau uang kan bisa barang itu nggak hilang, tapi uang dong yang hilang. Kira-kira kalau barter tuh bisa nggak sih efeknya kayak uang? Jadi menjadi hamba yang baik juga tuan yang buruk. Kayaknya enggak deh Kak. Hamba yang baik aja deh Kak. Soalnya kan kalau uang kan gimana ya Kak? Barter kan barang dan bukan barang sih, uang itu uang barang. Ya barter kan kayak bisa jadi barang apa aja. Jadi kayak ya misalnya ya apa ya nggak bisa aja dia jadi raja gitu tuan. Soalnya dia kayak kayak barter itu bukan benda gitu loh. Barter itu cara. Iya, caranya ya. Jadi bukan hanya bisa dengan barang gitu ya, Tara ya. Iya. Oke, oke. Menarik juga tuh kalau yang pertanyaannya. Bisa nggak barang menjadi raja juga gitu ya, Kaulin ya? Iya, heeh. Jadi bisa diminimalisir kejahatan gitu kan. Kalau sekarang lihat sekarang uang itu bisa menjadi tujuan gitu kan, sampai akhirnya bisa menghalalkan gitu kan segala cara gitu. Dengan adanya si alat yang namanya uang ini gitu. Ya, ya potensi sebenarnya tetap bisa aja sih, Kaulin kalau menurutku ya. Potensi untuk bahwa kita diperbudak oleh barang gitu, kita ingin barang tertentu sebenarnya ada aja sih potensinya ya. Tapi betul sih bisa
masih lebih bisa diminimalisir ya daripada bentuk yang lebih general seperti uang ya, Colin ya. Iya. Oke deh, Oke. kelompok 1 ya. Iya. Gimana Colin, kita lanjut? Ya, boleh kita lanjut kelompok 2. Terima kasih banyak ya kelompok 1 juga Kak Titin yang sudah bertanya dan teman-teman yang sudah menanggapi dengan baik. Sama-sama, Oke. Kak. Kasih applause dulu kali ya. Kasih Eh. applause apa? Reaction. Apa reaction? Reaction boleh. Yeay, terima kasih kelompok 1 ya. Oke, sekarang kita lanjut ya Kalisa ya. Kita ke kelompok 2 ya. Dimulai dari perkenalan dulu berarti ya. Silahkan kelompok 2. Di unpin, Kak. Jangan kita terus, Kak, yang dipin, Kak. Oh iya. Kita bukan kelompok 2 soalnya, Kak. Itu ada tanda ini, ada tanda kayak remove spotlight lah. Ini kalau aku ya, kayak remove spotlight di samping atau titik 3 biru yang di samping, klik atau gitu remove spotlight. Ya, dari Kak Ratna atau Kak Olin mungkin bisa. Sebentar ya, ini laptopnya ngehang. Kelompok 2 siapa aja? Aku Atar, Yosia, Oke. Damai, Kenzi, bukan Damai. Kenzi sama Pelangi. Langit. Langitnya yang mana? Oke, sebentar ya. Pelangi kayaknya belum datang deh. Oh, udah dia, udah. Oh, udah. Grogi gak, Tar? Ini udah nih Kak, boleh mulai. Aku udah pin semuanya belum ya? Tunggu. Yosia belum. Belum, Kak, baru Yosia, Atar. Yosia, Damai tadi ya. Damai atau Kenzi, Tar? Kenzi. Kenzi. Itu mereka jadi satu, Kak. Oh iya benar jadi satu ya, Kenzi dan Damai. Dan Pelangi ya? Iya. Ada 2 jadinya Kenzi and Damai. Oke, udah semua ya berarti ya. Pelangi belum Kak Olin. Oh, Pelangi ya. Oke. Itu, Kak, yang kucing, Kak. Pelangi kayaknya harus on cam dulu deh, baru bisa dipin. Iya, emang harus on cam dulu, Kak. Oke, Pelangi sih udah aku pin sih. Silakan Pelangi dibuka On cam, jangan malu. kameranya. Jangan malu-malu. Ntar aku pakai kerudung dulu. Oke. Oh, pantas belum pakai kerudung, toh. Di aku ini yang baru dipin baru Kenzi, Yosia sama Atar. Makanya dia mau buka kamera dulu. Dia mau pakai kerudung dulu katanya. Masih kuat gak, Tar, puasa? Buatlah setiap tahun aku kan puasa. Tapi masih. Nggak ngantuk kan, Atar? Udah 12 tahun tau Silvan. Lapar Tan, bukan ngantuk. Tadi pagi Aku tahu rasanya lapar. Aku aja belum sarapan, nggak makan sampai jam 11 aja udah lapar. Habis sahur udah tidur soalnya Tan. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2, ada Atar, Yosia, Kenzi, sama Pelangi. Hari ini kita ingin membicarakan tentang bagaimana sih cara kerjanya sistem barter dan sejarahnya uang. Jadi sistem barter itu seperti menukar barang, kayak mengambil sesuatu yang kita udah punya dan memberikannya ke orang lain, dan orang itu akan memberikan sesuatu yang dia punya untuk kita. Ini biar nggak kesulitan bayangin, aku kasih contoh. Jadi misalnya kamu punya ayam. Nah, kamu ngelihat ada baju yang bagus gitu.
Nah, jadi kamu mencari seseorang yang menginginkan ayam tersebut dan mempunyai baju yang kamu inginkan. Dan ketika udah setuju, nanti kamu bakal ngasih ayam itu ke si orang itu dan orang itu akan memberi kamu baju yang kamu inginkan tersebut. Atar, sorry aku cut. Ini ada kelompok 2 ada slide-nya nggak ya? Atau memang nggak ada? Iya, Ada Tante, ada. Oh ada, oke oke, sip. Nanti bisa langsung di-share aja ya. Aku download dulu bentar. Ya, sekarang Yosia akan menuliskan. Apa yang orang gunakan zaman dulu sebelum adanya uang? Jadi sebelum ada uang itu orang-orang menggunakan sistem barter. Jadi itu pertukaran barang dan jasa antar manusia ini kita kenal dengan istilah barter. Sebelumnya kan itu tadi Kak Atar udah kasih tahu sistem barter itu gimana. Ya, itu seperti menukar barang. Adanya pertukaran barang menjadi awal sejarah uang sebagai alat tukar untuk mendapat sesuatu yang kita butuhkan sekarang. Tapi sistem barter lambat laun menemui kendalanya ketika kedua orang yang melakukan pertukaran tidak sepakat dengan nilai pertukarannya. Keberadaan masalah ini akhirnya membuat manusia akhirnya berinovasi untuk menciptakan uang komoditas atau uang barang. Selanjutnya Kenzi. Kenzi. Terciptanya uang barang. Sejarah uang terus berkembang karena sistem barter menuai banyak kendala dalam penerapannya. Akhirnya pada masa itu manusia mulai menerapkan barang dasar yang hampir semua orang miliki. Barang dasar yang dimaksud itu diantaranya seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian. Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 9.000 hingga 6.000 sebelum Masehi, uang komoditas tidak lagi dalam bentuk benda-benda kecil, melainkan berubah menjadi hewan ternak. Lalu, saat budaya pertanian muncul, uang komoditas mulai bergeser lagi dalam bentuk produk pertanian seperti gandum, sayuran, dan tumbuhan lain. Pada 1200 sebelum Masehi, uang primitif mulai digunakan. Uang primitif berasal dari cangkang kerang atau hewan moluska lainnya. Orang-orang menggunakan sebagai alat pembayaran bernama kauri yang berasal dari Kepulauan Maladewa di Samudra Hindia. Kauri menjadi barang berharga sejak awal peradaban Cina dan India yang kemudian dibawa sepanjang rute perdagangan ke Afrika. Orang Eropa kemudian menamainya wampum. Sekarang Pelangi. Kehadiran uang memudahkan transaksi jual beli barang menjadi lebih efektif dan efisien. Keberadaan uang pertama kali dicetuskan oleh bangsa Lydia yang hidup di wilayah Turki pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak dan berbentuk seperti kacang polong. Mereka menamai uang tersebut dengan elektrum. Uang logam kemudian pertama kali diciptakan pada tahun 540 sampai 546 sebelum Masehi oleh Croesus di Yunani.
Dalam sejarah uang, bangsa Yunani dikenal sebagai penemu uang logam pertama. Bangsa Yunani mencetak berbagai jenis uang logam yang nilainya mereka tentukan berdasarkan bahan pembuatannya. Namun, seiring berjalannya waktu, akibat keterbatasan bahan baku, uang logam emas dan perak, muncullah ide untuk membuat uang kertas oleh orang Tiongkok pada abad 1 Masehi. Pembuatan uang kertas sebenarnya sudah mulai dilakukan sebelum masa dinasti Tang, tetapi gagal karena sulit menemukan bahan kertas yang tahan lama. Barulah saat dinasti Tang berkuasa, seseorang bernama Tse Ailun berhasil menciptakan kertas dari kulit kayu murbei. Sejak kesuksesan penciptaan uang kertas pada masa dinasti Tang, peradaban terus berkembang dan mulailah terbentuk uang. Keberadaan negara menjadikan aktivitas ekonomi dalam suatu negara membutuhkan mata uang sebagai alat transaksi yang sah. Setelah suatu negara menetapkan mata uang yang sah, biasanya mereka akan mengumumkan kepada seluruh dunia. Uang di masa kini, e-wallet hingga koin digital. Setiap negara kini sudah memiliki mata uang yang sah. Pada tahun 1046, kartu kredit dan debit diperkenalkan sebagai alat transaksi non-tunai yang masih kita gunakan sampai sekarang. Suatu hal yang menjadi pembeda adalah keberadaan teknologi canggih di masa sekarang adalah kehadiran dompet digital, e-wallet, dan QRIS, kode QR standar Indonesia, sebagai pilihan tambahan untuk transaksi non-tunai. Keberadaan e-wallet dan QRIS bikin kamu nggak perlu bawa banyak uang tunai ketika mau bertransaksi secara langsung. Selain itu, transaksi belanja online jadi lebih mudah dengan adanya e-wallet. Sejarah uang kembali diperpanjang dengan kehadiran cryptocurrency atau mata uang digital. Kini, kamu bisa bertransaksi secara online dengan menggunakan mata uang digital seperti Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, kalau disingkat, dan Tezos, XTZ, dan masih banyak lagi. Dan dari sana kita sudah berhasil belajar tentang perubahan peradaban dan keuangan manusia dari tahun ke tahun. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye semuanya. Terima kasih kelompok 2, menarik ya. Ini dijelasinnya sama step by step ya. Sampai pada akhirnya sistem pembayaran itu sekarang jadi digital ya. Udah bergeser lagi. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Titin. Aku boleh jawab nggak, guys? Udah lihat ya? Oke. Silahkan. Aku bacakan dulu ya, ininya ya, pertanyaannya ya, biar semuanya dengar. Sistem barter beroperasi berdasarkan kebutuhan, meski dalam penerapannya memiliki banyak masalah. Sedang uang mendorong orang untuk memanjakan keinginan atau hasrat. Menurut kelompok 2, mana yang lebih memiliki nilai negatif di antara uang dan barter? Itu dulu kali ya pertanyaannya yang dijawab. Menurut aku uang lebih banyak sistem negatif, lebih banyak negatifnya karena dengan uang lebih banyak orang yang harus melarat gitu. Karena kalau misalnya barter kan semua orang bisa memperoleh barang apapun. Kayak botol pokoknya banyak lah yang bisa kita lakukan dengan bagi orang-orang yang melarat tuh banyak barang yang bisa diperoleh dan mungkin ditukarkan buat makanan atau sesuatu yang lebih berharga. Sedangkan kalau uang itu nggak bisa kayak gitu. Tergantung orangnya mau beli pakai uang nggak. Kalau nggak, kamu nggak bakal punya uang, kamu nggak bisa makan. Terus yang kedua,
kalau misalnya uang itu mendorong orang untuk lebih banyak berbuat kejahatan, korupsi. Kalau misalnya barter yang mau dikorupsiin apa? Baju. Jadi kayak untuk negatifnya uang tuh juga relatif banyak. Kalau barter kan aku belum pernah mengexperience, jadi aku nggak tahu banyak. Tapi menurut aku uang tuh lebih banyak negatifnya karena jadi mendorong orang untuk korupsi, merampok bank. Kalau misalnya barter kan yang mau dirampok apa gitu. Dan kalau misalnya untuk barang bisa diperoleh dengan siapapun, bahkan orang-orang yang melarat aja bisa meroleh gitu. Ini papanya nih, papanya Gitu nih. dong, ayah. Kan kecuali kalau misalnya kita ada ayah, enggak sih. Ini termasuk ke eksposan juga, tapi kalau misalnya aku pun nggak bilang apa-apa tentang uang minggu ini, aku tetap nggak bakal dikasih uang jajan sih. Jadi ya seperti minggu-minggu lainnya, aku bakal tetap nggak dapat uang jajan, nggak ada perubahan. Jadi sudah menerima realitanya ya, Atar. Ya, saya sebelumnya juga nggak pernah dikasih uang jajan, so maksudnya pernah sih, tapi jarang gitu. Jadi kayak ya udah, udah menerima aja. Iya nih, jadi teman-teman tadi aku ketawa soalnya papanya Atar komentar karena uang banyak negatifnya. Minggu depan jadi ayahnya Atar nggak kasih uang lagi, katanya gitu. Oke, oke. Oke, Jadi tadi oke. menurut kelompok 1 lebih negatif, yang lebih banyak mengandung potensi negatifnya yang uang tuh Kak Olin ya. Iya, iya. Oke, Kelompok oke. 2, kelompok Oh 2 ya, ya. kelompok 2, kelompok 2. Oke, terus Iya. pertanyaan lanjutannya tuh ada, mana yang harus dikendalikan antara penggandaan uang dan barter sebagai alat atau pengguna dari keduanya yang harus memiliki kontrol baik? Bisa ditangkap nggak nih maksudnya? Yang mau dikendaliin tuh mana yang harus dikendalikan nih teman-teman? Uangnya penggandaan uang, atau barter sebagai alat atau pengguna dari keduanya harus oke. Jadi satu penggandaan uang atau barter atau dua-duanya harus memiliki kontrol yang baik. Salah satu atau keduanya. Aku lagi yang jawab atau ada yang mau jawab? Boleh, boleh. Yosia mungkin? Atau Atar boleh setelah habis itu yuk. Bisa jawab. Oke. Insight yang teman-teman tahu aja selama ini. Insight. Oke, silakan. Silakan Atar. Barter lagi-lagi aku nggak tahu kan, aku belum pernah mengalami barter. Tapi kalau penggandaan uang menurut aku itu yang perlu dikendalikan karena itu satu lagi sisi negatifnya uang. Uang itu dipegang sama satu orang biasanya kan, atau satu kelompok. Nah, kalau kelompok itu udah misalnya udah nggak benar gitu kan, seluruh ekonomi dan seluruh kesejahteraan masyarakat tuh langsung runtuh di tangan satu kelompok itu doang. Jadi kalau misalnya kadang di Amerika sana kan sekarang kalau misalnya kurang uang dicetak lagi uang sampai ekonomi itu kan jadi runtuh gitu, jadi tambah mahal. Di Indonesia kan cabai-cabai jadi tambah mahal, pokoknya jadi jomplang lah ekonomi itu. Jadi itu butuh dikendalikan juga gitu. Jadi kita nggak bisa dengan gampang menggandakan uang, menduplikasi uang. Jadi kalau misalnya kurang dicetak lagi, karena itu malah bakal membuat semuanya itu jadi kacau gitu. Kalau barter aku lagi-lagi nggak tahu, soalnya aku belum ngalamin. Mungkin ayahku yang udah hidup dari 19 Masehi mungkin bisa memberi insight, kan ayahku udah tua. Iya, boleh nih. Om-om atau tante-tante atau kakak-kakak boleh bantu, siapa tahu bisa kasih insight yang berbeda gitu. Karena zamannya memang beda. Apakah ada yang mengalami barter gitu? Oh ya, by the way, mau tanya deh, penggandaan uang tuh maksudnya ini ya, dalam bentuk maksudnya uang palsu gitu ya? Ini. Mungkin gitu nggak sih Kak Lisa maksud di sini? Iya ya.
Jadi berpotensi untuk penggandaan uang artinya jadi uang palsu terus bisa ya itu tadi. Bisa jadi ya. Mm-mm. Jadi ya memasukkan agar dia memiliki kelebihan-kelebihan alat gitu ya. Mana yang harus dikontrol. Jadi menurut Kak Titin ini apakah adanya fenomena penggandaan alat itu, alat tukar, atau sebetulnya cukup kontrol dari usernya, dari pemakai, dari manusianya itu gitu ya. Mana yang harus lebih dikontrol, apakah orangnya yang mengontrol dirinya, ataukah ada fenomena kejahatan penggandaan uang gitu mungkin ya Kak Olin ya? Maksudnya Kak Titin? Iya, apa mungkin gitu. Atau maksudnya uang Maksudnya uang dicetak dicetak terus? terus. Oh, yang tadi si Atar bilang ya, Iya. penggandaan. Jadi karena kebutuhan negara itu jadi uang dicetak terus. Makanya ini nih agak-agak ambigu sih sebenarnya menurut aku. Gimana yang lain? Iya. Kayaknya sih lebih ke tadi ya, dicetak terus-menerus, sama seperti kita menghasilkan barang terus-menerus agar punya sesuatu untuk ditukarkan dengan barang lain yang kita butuhkan gitu mungkin maksudnya Colin. Oh, oke. Jadi menurut Atar tadi itu ya, yang harus dikendaliin justru uang ya. Kalau barter jauh bisa lebih terkontrol gitu ya, karena susah gitu ya sistemnya. Kalau uang dia lebih bisa kemana-mana ya, karena bentuknya ya itu tadi sampai sekarang udah ada yang digital gitu ya, Tar. Karena kalau barter itu kan based on kebutuhan ya, Colin ya. Kita menumpuk barang juga dia mungkin ada masa simpannya, ada Nah, masa ya itu. expirednya, misalkan menumpuk makanan kan itu nggak sulit gitu ya, atau menumpuk barang yang tidak kita butuhkan. Tadi misalnya ternyata pakaian, mau pakaian satu gudang gitu mungkin ya kita nggak butuh juga gitu. Tapi kalau uang ya dia ada potensi ditumpuk gitu ya, ada potensi untuk ditumpuk, disimpan, sehingga menurut kelompok 2 tadi ini lebih berpotensi negatif gitu ya. Iya, betul Kalisa. Oke. Gimana Kak Titin? Oh ini ya, sudah ini ya. Dari insight dari kelompok 2. Oke, ini ada lagi dari Kak Priska. Kelompok 2 boleh loh, yang lain jawab atau semuanya boleh nih di sini ya. Aku bacakan ya. Teman-teman kelompok 2 kalau disuruh memilih lebih suka hidup di zaman barter barang, zaman uang kertas, atau di zaman sekarang dengan uang digital? Ini Aku menarik boleh nggak, Kak? pertanyaannya. Aku Boleh, mau Sil. barter. Nah, aku Oke, kayaknya Silvan lebih dulu. enak ini deh, Kak. Zamannya uang kertas ya. Karena itu tuh kayak dapatnya tuh kayak apa tuh namanya bukan agak gampang sih, gampang didapat. Kayak misalkan caranya jadi yang tukang parkiran gitu. Terus tapi kan misalnya kalau kita jadi tukang parkir di mall gitu ya misalnya ya. Itu kan biasanya banyak orang yang ke mall. Nah, itu dikit-dikit kalau kita gituin terus, kita parkirin terus pasti lama-lama dapat ininya, dapat banyak. Jadi kayaknya lebih gampang dapat kalau zaman uang kertas ini. Tapi kan itu perlombaan ya Silvan, kalau misalnya di mall ya. Iya sih. Iya, Jadi kalau di mall kan nggak boleh kita tiba-tiba datang terus jadi tukang parkir. Kita harus makanya. nge-apply ke mall itu kan, mau jadi tukang parkir. Itu pun kalau ada lowongan kerja. Iya. Udah sih, Kak. Aku enak di zaman kertas. Uang kertas. Oke, kalau Silvan lebih enak di zaman uang kertas mungkin dari segi kepraktisannya gitu ya Silvan ya. Langsung di tangan, dipegang gitu ya Silvan. Iya, Kalau Kak. uang digital ada satu langkah lagi yang harus kita ketahui gitu kan ya, harus melek dengan teknologi, Iya. dengan
kita harus memiliki kartu gitu, dan itu mungkin kalau menurut Silvan tadi aksesnya lebih sulit gitu ya. Iya, Kak. Kalau Silvan lebih suka dengan uang kertas nih teman-teman. Kalau Soalnya dari kalau digital, Kak, harus buka-buka handphone dulu, terus harus download aplikasinya dulu. Terus kalau ke-hack gimana? ya mungkin sebenarnya sama sih kalau orang mikir oh lebih gampang kan sekarang istilahnya ada eh, tinggal tap gitu ya, tinggal tap atau eh, pakai yang smartwatch tuh tinggal gitu misalnya, lebih praktis gitu kan. Iya. Gimana tuh kalau kelompok 2 gimana mau menanggapi Aku pertanyaannya mau Kak barter Vivi? aja. Oh, kalau Yosia malah lebih suka di barter. Kenapa Yang Yosia? itu, yang kerang-kerang itu. Ntar ke pantai, terus berburu kerang. Hah? Ya kayak dapat gratis gitu ya Yosia ya. Iya, Tinggal cari di pantai dapat kerang gitu ya. udah. Terus cari apa gitu makanan. Bukan. Nah, satu. Tuh, dapat. Nyom. Udah, selesai. Oh, kalau Yosia lebih suka di zaman ini berarti pakai alat uang Tunggu barang bentar, tadi ya istilahnya ya Yosia ya. tunggu bentar. Yosia, kalau kamu mau itu mau kerang, kamu ke pantai, kerangnya udah habis, orang lain udah ngambil. Ya, aku bisa buat pantaiku sendiri. Cari pantai Nah, gitu tersembunyi. dong. Kan itu masih zaman dahulu, belum semuanya terjamah. Iya sih. Iya sih. Coba kalau Ya, misalnya, iya sih. coba kalau misalnya barter, nggak ada barang yang dibuang-buang gitu. Jadi kita nggak apa, eh kita tuh lebih lebih sedikit chance itu apa ya? Bang? Lebih sedikit chance untuk eh, yang ngumpulin barang pada barangnya dibutuhkan gitu. Jadi kalau misalnya ada barang yang nggak dibutuhkan lagi kan bisa dibarterin buat sesuatu yang lebih berharga. Kalau yang masa tumbuhan bisa buat pertanian sendiri kayak sekarang. Iya ya. Jadi lebih go green gitu ya. Jadi nggak apa konsumtif gitu ya. Iya. Gitu maksudnya ya. Mm-mm. Ada lagi yang lain menurut Pelangi atau Kenzi gimana nih? Apakah lebih suka di zaman barter atau zaman uang barang atau uang kertas tadi ya atau uang digital? Uang kertas. Kenapa Pelangi? Ya kayak yang Atta dibilang, kalau misalnya barter nanti kita eh apa kehilangan barang. Oh, kalau di zaman barter kita takut kehilangan barang gitu Pelangi. Pengen dapat barang dari orang tapi kita nggak mau kehilangan barang. Aku nggak mau kehilangan barang. Oh iya. Pengen mantain banyak. Iya, iya. Oh iya ya, Karena menarik barangnya ya. yang harus ditukerin itu juga Pelangi butuh gitu ya. Kita butuh, sedangkan kita juga butuh yang lain lagi gitu ya Pelangi. Hmm, iya ya. Mungkin kalau di zaman barter itu orangnya minimalis kali ya kalau Lin ya. Iya, iya. Sama aja sih kayak Minecraft. Nggak bisa punya koleksi tas gitu ya. Iya, iya ada sisi itu ya kayak Karena yin ada yang ya, ada sisi one, baik, one ada in sisi one out enggaknya. ya kan kalau Lin ya, one in one out jadi ya. Iya, one in one out. Jadi kayak model decluttering zaman sekarang kali ya Kalisa. Bener. Beli satu harus nyumbangin satu. Iya, Berarti kalau beli satu menarik. nyumbangin satu, berarti sama aja dong jumlah itu kita. Nggak pernah lebih. Sama aja itu aja jumlahnya. Iya bener Tapi ya sih ya. orang zaman dulu kan mereka kebanyakan Ini bikin sendiri. Mereka bukan dari pabrik. Karena belum ada pabrik. Bisa juga lo itu barter pakai hewan ternak. Mungkin hewan ternak pas itu mahal. Mereka tinggal tangkap. Kan zaman dulu, itu zaman dulu banget barter. Iya, iya,
ya, kita ingat yang cerita kemarin tentang sepatu ya, Tara ya. Jadi teman-teman kemarin di materi tentang Adam Smith itu ada cerita bahwa zaman dulu itu sepatu itu semua dibikin sendiri, teman-teman. Jadi kalau kita mau punya sepatu atau sandal ya masing-masing orang bikin gitu. Nah, Kayak karena Laura tante. iya, nah karena sulit dan juga membutuhkan waktu yang lama, jadi banyak orang tidak punya sepatu gitu. Nah, kemudian barulah ada ide untuk membuat pabrik sepatu agar sepatu bisa diproduksi menjadi lebih murah gitu. Tadi Tara ngomongin maksud tadi ya bahwa segala sesuatu itu kita harus bikin sendiri. Jadi sulit untuk punya banyak-banyak gitu ya, Tara ya. Oke. Iya, iya. Jadi sulit. Nah, benar juga ya, memang ya. Jadi kalau zaman sekarang dipermudah dengan cepat bisa cepat dapat, tapi apa pengendalian dirinya kita juga harus dilatih gitu ya. Kalau zaman dulu ya kalau kita mau apa-apa ya terbatas gitu ya, maunya kita nggak bisa banyak juga gitu ya. Iya, iya, iya. Ada lagi yang mau kasih insight? Mau pilih atau gimana kalau tiga-tiganya ada ya? Ada barter, ada uang kertas, terus ada digital. Menurut kalian gimana ya? Pasti pada milih barter. Iya, barter. Pada pilih barter ya. Tapi kalau masa barter itu harus apa itu? Ya, kalau barter kita harus mandiri. Buat rumah sendiri, nggak bisa kayak sekarang. Udah jadi tinggal beli. Kan bisa kita barterin apa gitu yang setara, misalnya 2 mobil buat 1 rumah. Tapi tante kalau misalnya ada tiga-tiganya mungkin clash sih. Jadi kayak bingung. Atau kecuali kalau misalnya di set peraturan untuk hal seperti rumah, mobil, dan hal-hal yang gini-gini itu untuk pakai uang. Tapi kalau misalnya buat barang-barang kayak meja, kasur itu pakai barter. Kalau misalnya untuk makanan itu pakai apa? Mungkin bisa kayak gitu tante. Tapi itu aku baca di itu apa tuh buku itu si Laura itu dia buat sendiri rumah, bertani sendiri. Itu mah pas zaman Laura Ingalls. Aku baca yang bagian itu papanya si Laura itu dia gampang bikin rumah sendiri Yosia. Iya, itu kan pas zamannya Laura Ingalls. Belum ada climate change. Iya, dulu bisa. Tapi kan dulu belum ada climate change. Sekarang tuh lebih sering gempa kan. Jadi lebih gampang runtuh. Jadi kita tuh harus pakai semen. Terus pakai apa biar kuat, terus biar nggak dimakan rayap. Atau mau rumah panggung. Rumah panggung bisa sih. Gimana cara nggak dimakan rayap tapi? Yosia terinspirasi sama Laura Ingalls ya, karena kejunya buat sendiri gitu ya. Terus sosisnya buat sendiri. Itu masih ada barternya sedikit itu. Aku pas itu pernah baca papanya ke kota kayak nuker apa gitu, kulit atau apa Nuker gitu. sapi nggak sih? Iya, buat rendah, nuker-nuker gitu dia ke kota terus ke shop gitu nuker kayak kain atau kulit ya pas itu. Kulit apa gitu, kulit hewan. Terus ditukar sama renda, permen, bisa. Iya, 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 iya. Menarik ya sebenarnya ya. Ini kalau apa namanya, kalau kata Kak Ratna, sekarang tuh ada gerakan tukar baju atau tukar barang. Iya, iya, sekarang tuh lagi digaungkan dengan ini ya, apa gerakan yang go green ini ya. Jadi nggak barang tuh masih bisa dipakai lagi gitu ya untuk tangan berikutnya gitu. Mm-mm. Iya nih katanya Kak Sinta pernah juga nih tukar baju. Mungkin bisa sharingnya Kak Sinta, teman-teman di sini bisa terinspirasi gimana sih sampai akhirnya mau tukar baju, terus gimana sih caranya gitu.
Mungkin kalau memungkinkan bisa nggak nih Kak Sinta open mic? Halo, halo. Iya, jadi ingat gara-gara Kak Ratna ya. Apa namanya? Iya waktu itu di mana ya? Di Jakarta lah ya, Lotte kalau nggak salah, Lotte Avenue itu jadi ada gerakan tukar baju, benar ya, tukar baju. Aku lupa sih ininya sebelum pandemi. Ya udah, jadi tapi ya syaratnya memang yang baju yang kita bosen tapi itu bersih. Terus kita udah kadang kan kita cuma bosen ya sebenarnya. Nah ini kan baju ini salah satu penyumbang tekstil ya, kain itu penyumbang sampah terbesar loh, polusi terbesar di dunia. Nomor 2 setelah minyak dan gas industrinya ya, gitu. Jadi memang gerakan itu memang untuk mengurangi orang-orang belanja baju karena setiap coba deh kalau diingat-ingat kita tuh kadang bosen ya 3 bulan, kebanyakan lah ya, kebanyakan itu bosen udah 3 bulan pakai ini lagi gitu, atau memang ya kalau memang sudah tidak muat memang itu beda ya masalahnya, tapi ini masalahnya karena hanya bosan dan tren itu berganti itu kayaknya 3 bulan sekali gitu. Nah bajunya dikemanain ya, jadi sampah aja, sementara itu itu banyak yang nggak bisa hilang gitu loh, karena bahan-bahan kain sekarang udah bukan katun, jadi udah nggak bisa hilang di tanah gitu, udah nggak bisa terurai di tanah ya. Jadi ya akhirnya kalau memang karena orang-orang yang penggagasnya tukar baju itu peduli tentang itu, jadi mereka ngadain gitu, ada yang donasi, ada yang jadi bawa baju bersih sudah dicuci lalu datang ke sana, dikumpulin, terus kita bebas milih. Kalau kita bawa 5, kita milih 5 kain. Tapi ntar diperiksa dulu baju yang kita bawa gitu, bener nggak, bersih nggak, ada yang bolong nggak, kayak gitulah. Nah ya udah kita bawa, terus kita dikasih kayak voucher lah ya, terus milih deh kayak di mall gitu. Nah itu lumayan ya, jadi kita dapat sesuatu yang baru tapi nggak harus beli baru gitu. Bisa bener itu kalau anak CM bikin tuker baju gitu ya, seru ya, tuker barang lah. Iya, seru-seru ya, bener juga. Jadi misalkan kita kasih 5, kita bisa pilih 5 item, bisa kain, bisa apapun gitu, yang jelas jumlahnya 5 gitu ya Kak Sinta ya. Iya, gitu. Menarik nih teman-teman, katanya pada mau nih akhirnya nih, terpantik nih. Tukar barang di CMJ. Lebih solutif tuh Kak Sinta. Bener. Itu ya, dulu sih itu udah ya gara-gara pandemi aja sih ya. Jadi Iya, soalnya kalau tukar baju itu kan memang kita barang dengan barang gitu ya. Kalau yang sekarang lebih tren juga kan yang thrift itu loh, yang barang baju-baju second tapi impor. Itu jadi masalah baru ya Kak Sinta ya. Soalnya kan baju-baju itu kalau baju-baju lokal oke lah ya, itu bisa recycling dari dalam negeri kita sendiri gitu. Tapi kalau baju-baju impor itu kan jatuhnya Indonesia tuh seperti sampah tekstilnya luar gitu. Jadi dimasukin ke sini berton-ton gitu ya, yang bisa dimanfaatkan hanya sedikit, sisanya jadi limbah juga di Indonesia gitu. Tapi kalau tukar baju, sana produksinya nggak menurun ya. Iya, produksi terus ada. Iya, benar. Jadi tukar itu produksinya ditekan gitu. Enggak, jadi ya kita memakai yang lama gitu ya. Cuma produksi terus jalan, terus gitu. Nggak ada stopnya kan, gitu. Iya, oke. Ya itu menurutku lebih ya solutif sih dibandingkan yang toko yang baju second tapi impor gitu sih. Makasih banyak Kak Sinta sharingnya. Terima kasih, mencerahkan ya Kak Lisa ya. Jadi teman-teman nih ada insight yang lain gitu. Ternyata masih ada ya. Ternyata. Oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya tadi dari Kak Titin, dari Kak Priska,
Terus komen-komennya dari Kak Sinta dan teman-teman di chat. Oke. Kita lanjut Kalisa ke Ya. kelompok 3 ya. Ya. Heeh. Kemudian Terima kasih udah siap banyak ya? kelompok 2 presentasinya dan jawabannya menarik. Kita lanjut ke teman-teman kelompok 3 ya. Silahkan kelompok 3 diperkenalkan dulu, lalu boleh langsung mulai presentasinya. Oke. Seperti biasa kita kasih aplaus dulu, apresiasi untuk kelompok 2 teman-teman. Boleh Oh kasih ya. reaction ya. Keren. Makasih ya, udah keren presentasinya loh. PowerPoint-nya udah bagus juga ya tadi ya Kak Olin ya. Iya, bagus, lengkap. Saling melengkapi ya. Iya, saling melengkapi benar. Dari yang kelompok 1 tadi ya, ada cerita yang kita dapat tambahan lagi dari kelompok 2 tadi. Oke. Berarti kita unpin dulu gitu ya Kak Lisa ya ini ya? Oh iya, Unpin kayaknya dulu udah ya. ya. Kayaknya udah. Oke. Kelompok 3 berarti Oh, udah ya. Oke, silahkan. Ada yang belum start video, Kak. Nggak bisa di spotlight. Bisa share screen dulu, Hania. Udah lihat belum? Wah, akhirnya Pancar mau buka cam. Thank you ya Oke. Pancar. Saya Pancar. Saya adalah mantan penjahat tingkat S yang tahu banyak tentang uang. Tapi karena ini bulan Ramadan, jadi saya tobat sejenak. Dan sebagai salah satu langkah tobat saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya tentang uang yang akan dibantu oleh kelompok saya yang beranggotakan Esther. Halo, aku Esther. Lalu beranggotakan Hania. Hai, aku Hania. Talia. Hai, aku Talia. Lalu Damai. Hai, saya Damai. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan tentang sejarah uang yang akan dibagi menjadi 4 masa. Pertama adalah masa prabarter, kedua adalah masa barter, ketiga adalah masa uang kertas dan uang logam, dan keempat masa uang digital. Oke, bisa langsung digeser slide-nya, Saudara Hania. Tahap prabarter. Sebelum tercipta uang sebagai alat tukar transaksi ekonomi, ada yang namanya tahap prabarter, yakni manusia memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Mereka berburu dan mengumpulkan bahan pangan sendiri. Dalam artian mereka akan memenuhi kebutuhan dengan usaha mandiri. Sebelum adanya uang, manusia melakukan kegiatan barter untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara saling menukarkan barang. Kegiatan ini dilakukan sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Sebenarnya saat ini juga barter masih terjadi, namun tidak terlalu banyak dilakukan. Ternyata barter juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya, bisa menghindari pemborosan karena produk yang ditukar akan memang benar-benar dibutuhkan. Bisa meningkatkan sikap toleransi terhadap sesama karena satu sama lain mementingkan kebutuhan dan saling tolong-menolong saat melakukan barter. Sedangkan kekurangannya adalah selain harus membawa barang yang ditukarkan,
sampai dapat yang cocok, tapi juga dapat menyulitkan kedua belah pihak dalam menentukan nilai barangnya. Kelemahan selanjutnya adalah menyulitkan menyimpan barang karena barang harus disimpan sampai menemukan orang yang sama-sama mau. Geser, Ania. Sejarah uang kertas. Uang kertas itu pertama kali digunakan di Cina pada abad ke-7 Masehi. Saat itu, uang kertas digunakan sebagai sertifikat untuk menunjukkan bahwa pemiliknya telah menyetor emas atau perak di bank. Nah, pada abad ke-17, uang kertasnya mulai digunakan di Eropa sebagai bentuk uang yang sah. Sejarah uang logam. Uang logam itu pertama kali dipraksai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum berbentuk seperti kacang pol. Uang digital adalah uang yang tak terlihat secara langsung. Contoh yang ada di rekening handphone atau ada di kartu debit Anda. Uang digital pertama kali ditemukan tahun 1996 oleh Satoshi Nakamoto. Bitcoin dikeluarkan pertama kali tahun 2009, 12 Januari. Oke, jadi sepertinya hanya segitu presentasi dari kami kelompok. Kayaknya tadi banyak kesalahan karena kami kelompok 3 ini sedang ada yang jemput ini ya dari FBI katanya. Ya, mohon maaf kalau ada misinformasi. Sekian. Yeay, keren. Kita kedatangan apa tadi, Kak Olin? Pesimis tadi. Ya, oke, momen langka ya, Kak Olin ya, ngeliat pancar ya. Lihat pancar momen yang sangat langka. Terima kasih ya kelompok 3, terima kasih ya pancar. Momen yang sangat langka. Pancar mau on cam. Oke. Ya, gimana nih ada tanggapan dari teman-teman yang lainnya untuk kelompok 3? Apa ada yang mau ditanyakan? Keren kata Kak Febrin. Jadi ada prabarter ya. Sebenarnya sebelum barter ya. Oh iya. Tadi itu. Ya, sesuatu yang alami aja ya. Memenuhi kebutuhannya sendiri, memang mandiri ya, Kak Olin ya. Iya. Zaman dulu semua dilakukan sebisa mungkin dengan sendiri atau dengan keluarganya gitu ya, Kak Olin ya. Iya. Dan mungkin dulu juga berjalannya aktivitas juga belum secepat sekarang ya. Jadi semuanya bisa bikin sendiri gitu ya. Tapi sekarang kayaknya udah mulai agak kayak laid back lagi nggak sih Kalisa? Jadi buat ya jadi homemade ya kan, buat sabun sendiri gitu. Terus dari sampah-sampah mulai digerakin lagi untuk bikin sesuatu yang bisa terpakai gitu ya. Jadi lebih begitu ya. Sekarang udah mulai. Iya, awareness-nya udah lebih tumbuh lagi ya, Kak Olin ya. Ya dengan berbagai alasan sih, bisa ada yang concern-nya masalah kesehatan, karena kan
sesuatu yang dibuat massal pasti ada tambahan pengawetnya gitu ya. Sedangkan kalau homemade kita tahu bahan-bahannya langsung, atau yang concernnya di lingkungan ya berusaha keberlangsungan lingkungan itu gitu ya. Kalau ini yang ramah bagi bumi gitu ya. Benar sih, udah lebih Iya. awareness-nya udah lebih terbangun ya. Iya. Memang ada plus minusnya jadi ya Kalisa ya, kalau pabrik kita bisa lebih efisien gitu ya secara waktu gitu ya. Jadi bisa Iya. multitask gitu. Tapi kalau yang itu dari sisi kesehatan ya karena dibuat secara massal itu tadi ya, jadi nggak lebih terdetail seperti yang homemade itu ya. Dan kalaupun memang ada, harganya mahal gitu ya Kalisa. Iya, malah mahal biasanya, benar. Aku mau balas pertanyaan. Oh iya, ada pertanyaan Silakan. dari Kak Jadi- Priska nih. Aku bacain dulu ya Pancar Iya, ya, biar yang lain bisa dibacain. dengar. Setelah belajar dari filsuf Adam Smith, teman-teman kelompok 3 merasa apa sih yang membuat seseorang itu dibayar lebih banyak dibanding dengan orang lain? Silakan Pancar. Jadi di Zoom aku waktu itu yang kita ngebahas topik ini, aku bilang kan karena orang itu punya hal yang spesial. Ya, kalau menurut aku itu nggak, kurang tepat karena spesial aja nggak cukup. Tapi ada skill yang dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan dan jarang atau sulit untuk dikuasai atau dimiliki sehingga orang tersebut bisa dibayar mahal. Begitu. Jadi kebutuhan yang spesial. Jadi bukan spesial doang, tapi kebutuhan yang spesial. Iya. Jadi ada 2 poin ya Pancar ya. Kita punya skill yang spesifik dan skill itu dibutuhkan oleh orang banyak terutama ya Pancar ya. Iya. Enggak juga Banyak. sih. Kalau dibutuhkan Oh, orang enggak banyak, ya masak kan juga dibutuhkan orang banyak. Tapi ya kan tergantung skill masaknya gimana. Iya, kombinasi 2 tadi. Skillnya spesial dan itu dibutuhkan orang gitu kan ya. Kalau nggak Iya, ada yang cari, misalnya kayak kemarin contohnya angkat kaki berjam-jam gitu ya. Kita bisa angkat kaki berjam-jam, tapi apakah itu dibutuhkan orang? iya. Ya, Nggak mesti banyak atau dikit sih yang butuh. Yang Oke. penting ada dan dia bersedia bayar. Oke, iya benar. Iya. Kadang skillnya spesifik gitu ya. Kadang orang juga nggak banyak yang butuh, tapi dibutuhnya yang spesifiknya itu gitu ya. Kali yang tertentu yang spesifik. Apa ya contohnya ya Pancar ya? Yang kalau yang dibutuhkan orang banyak kan ya kita tahu ya. Tapi kalau yang nggak dibutuhkan orang banyak, tapi orang itu bersedia bayar mahal untuk itu. Nah, untuk skill spesifik kita, Pancar bisa kasih contoh mungkin untuk teman-teman di sini. Apa ya? Setauku ada profesi yang benerin pipa di laut yang hubungannya dengan koneksi internet atau apa gitu. Aku nggak tahu sih kalau itu dibayar mahal apa enggak, tapi dugaanku sih mahal dan yang butuh kan ya pihak internet atau pipa doang. Kalau orang-orang biasa kayak kita kan nggak bakal nyewa jasa mereka kan. Iya, gitu ya Kalisa. Jadi spesifik sebuah perusahaan butuh seseorang yang ahli yang khusus itu, dan perusahaan itu mau bayar mahal gitu karena memang sulit gitu ya. Iya. Semua orang bisa ya Pancar ya. Iya. Ya, atau mungkin juga sekarang yang lagi naik daun, kalau mungkin sekarang udah nggak terlalu sulit ya. Dulu pas awal-awal yang gluten free itu Kak Olin.
Iya. Itu kan pasarnya hanya untuk orang-orang celiac gitu ya kalau dulu ya. Iya. Ada yang namanya celiac disease teman-teman, jadi nggak Disease. bisa makan tepung-tepungan gitu. Padahal tepung itu kan di berbagai lini makanan kita ya, dari roti, kue-kue, biskuit gitu. Nah, kemudian orang bikin gluten free, padahal yang beli cuma sedikit, tapi mahal banget. Iya. Gitu ya. Heeh. Nah, Buatnya yang susah bisa banget itu bikin, ternyata ya kali. iya, nah yang bisa bikin itu dibayar bayar Bener. mahal gitu. Mau dibeli produknya misal gitu ya. Kalau BLT ya. Oke, menarik. Aku mau lanjut balas, mau ngejawab Oh, boleh itu. banget. Tunggu, dibacain dulu kali ya, Pancar ya. Oke. Ininya ya, pertanyaannya ya, yang dari Kak Titin ya. Aku baca. Mengamati perkembangan alat tukar dari prabarter, barter, uang logam, uang emas, uang kertas, dan uang digital. Sebenarnya apa sih tujuan dari semua itu? Mau aku lanjut jawab pertanyaan ini atau aku lanjut pertanyaannya Yang yang ini berikutnya? dulu. Ini dulu ya. Nah, oke. Silakan Pancar. Kalau tujuannya aku ya jelas nggak tahu karena aku bukan yang buat. Aku jadi nggak tahu niat dia mau bikin tuh apa. Tapi yang pasti ya dengan adanya uang ini kita bisa maju. Kayak aku ngerasa bangunan-bangunan besar, terus ada mobil dan teknologi-teknologi lainnya itu ada dari andil uang gitu. Jadi uang punya uang ini ya, uang kertas, logam, dan pokoknya bukan barter aja dan lain-lain. Karena kalau kita di masa barter, kita akan sulit untuk beli sesuatu dengan jumlah yang banyak dan aku rasa nggak bisa aja gitu. Sebenarnya aku nggak ada riset tentang ini baru kepikiran tadi. Jadi ya itu menurut aku sih kalau untuk kemajuan atau enggaknya aku nggak bisa jawab. Tapi yang pasti ya itu pasti ada jelek enggaknya. Terus ya salah satunya menurut aku buat kemajuan kita dan pencipta uang ini bikin kemajuan buat semua orang. Terus dianya kan juga untung. Jadi kayaknya sih nggak apa ya? Bingung sama omongan sendiri deh. Sebentar. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja Pancar. Jadi intinya ingin memudahkan ya sebenarnya ya. Si penciptanya itu pun memudahkan gitu ya Pancar ya. Iya, kalau niatnya aku nggak tahu. Tapi yang pasti dengan adanya ide ini ya dia memudahkan. Dan dengan diterapkannya ide ini, dianya juga naik, kitanya juga maju. Peradaban manusianya, begitu. Jadi dia menjadi yang dikenal gitu ya, dikenal dan dikenang gitu karena sebagai pencipta gitu ya Pancar. Lalu Iya. yang mendapatkan penemuan idenya ini pun seperti kita-kita ini menjadi lebih mudah gitu ya untuk bertransaksi gitu ya Pancar. Iya. Oke. Tapi kan uang itu waktu aku sempat baca, jadi dibuat oleh bangsa Lydia. Jadi kan bangsa ya, bukan orang. Ya kayaknya sih kalau bangsa ya motifnya untuk peradaban mereka sih. Itu ada pertanyaan lanjutannya, apakah itu tujuannya ingin memudahkan nilai tukar semata gitu mungkin ya, atau ada niat, mungkin maksudnya ada niat terselubung, misalnya memuaskan ego atau hasrat ingin menguasai jiwa manusia karena dengan adanya uang. Jadi tadi karena kan di sebelumnya dikatakan uang bisa mengontrol gitu. Ada itu juga nggak? Atau itu sebenarnya hanya efek sampingnya? Atau itu Ya salah satu tujuan utamanya? Aku kurang tahu sih kalau tujuan, ya kan tujuan hanya diketahui mereka ya. Mereka yang buat, mereka yang mencetuskan, ya tujuan hanya mereka yang tahu. Jadi ini bukan pertanyaan yang bisa aku jawab.
Oke Pancar, iya ya. Tujuannya kita nggak tahu ya, kecuali kalau kita tanya langsung gitu ya Pancar. Berarti Ya, ini ditanya langsung pun kan bisa jadi dia bohong. iya. Ya, orang jahat mana yang mau mengakui kejahatannya? Ya ada sih, cuman kan jarang. Kalau diancem gitu kali ya Pancar. Baru bisa gitu kali ya. Iya. Makasih Pancar. Ini ada pertanyaan lagi Pancar. Oh jadi Pancar nih. Mungkin Yang yang lainnya yang gimana? lain boleh dapat estafet. Yang pertanyaan berikutnya Kak Olin. Oke, aku bacain ya. Di balik evolusi alat tukar, selalu ada kejahatan yang menyertainya. Misalnya, uang digital ada penipuan, mama minta pulsa. Mengapa hal-hal negatif itu tidak dipikirkan oleh pencipta alat tukar sebelum mewujudkannya? Nah, what do you think, teman-teman? Kak, aku boleh jawab nggak, Kak? Boleh dong, boleh. Silahkan. Menurutku, kita nggak tahu dia tuh mikirin itu atau enggak sih, nggak tahu kenapa, gimana ya, kadang-kadang suka kalau pencipta sesuatu itu mereka tahu keburukannya dan mereka nggak pakai, dan jadi kita tuh nggak tahu kalau pencipta uang digital tuh pakai uang digital juga atau enggak. Tapi kalau dia nggak pakai, itu tandanya emang uang digital tuh buruk. Atau gini teman-teman, komparasinya. Yang nyiptain pisau itu gimana sih? Emang dia nggak tahu pisau itu bisa digunakan untuk membunuh? Gitu ya. Gimana teman-teman menjawab hal ini? Aku deh. Jadi aku kan nggak tahu ya orang itu mikirin apa enggak, kalau barang ini bisa dipakai buat kejahatan atau ada celah di sini untuk dipakai untuk disalahgunakan gitu. Ya tapi daripada mikirin kenapa kok nggak dipikirin atau segala macam, ya kenapa kita nggak antisipasi aja gitu. Kita jangan bodoh gitu. Ya kita kan punya otak ya. Jadi itu juga udah bukan tugas dia sih. Aku rasa kitanya yang harus pinter. Masa udah diberi kemajuan terus kita nyalahin orang lain, ya gitu aja sih. Jadi begitu. Oke, jadi intinya sifat barang atau penemuan itu gimana, Pancar? Apakah Ya pasti ada celah untuk disalahgunakan dan ya jadi kalau udah dikasih tahu pun udah diperingatin gitu, kalau hati-hati ya kalau begini, kalau orangnya apa ya nyebutnya, kalau bodoh kasar banget sih. Ya begitu, kurang pengetahuan, bukan kurang pengetahuan, apa ya? Ya bodoh udah diperingatin tapi masih teledor. Ya begitulah. Oke. Kan buktinya begini, penipuan pulsa itu kan orang udah banyak banget yang tahu kan. Tapi kan tetap aja ada yang ketipu. Itu kan karena dia nggak was-was, dia kan biasanya modusnya uang, apa, misalnya mamah lagi di rumah sakit, dia nggak was-was, dia yang nggak hati-hati, begitu sih. Ya, jadi sifat barang itu sebetulnya gimana nih? Apakah 100% positif, 100% negatif, atau dia sebetulnya netral? Netral. Netral. Oke, berarti dia bisa jadi negatif dan positif itu jika bagaimana, teman-teman? Jika penggunanya menyalahgunakan, maka dia jadi negatif. Jika penggunaannya apa ya? Positif itu gimana sih positif negatif? Soalnya kan aku agak bingung tentang positif negatif ya. Positif dan negatif dari pandangan siapa? Bagi pembunuh, membunuh itu bisa jadi positif.
Secara universal kali ya Pancar. Oke, Jadi, mungkin secara peraturan negara deh. Hmm. Kalau pisau digunakan untuk membunuh, ya jelas itu jadi negatif. Tapi kalau pisau dipakai buat motong dapur, ya kan jadi motong sayur, motong apa untuk makan, untuk masak, itu kan jadi manfaat dan jadi positif. Oke. Ya. Ya, oke. Jadi kuncinya ada pada penggunanya ya, Pancar ya. Apakah dia Iya, menggunakannya dengan pertimbangan akal budinya atau tidak gitu ya. Yang iya. lain sepakat? Esther mungkin ada pendapat lain, Hania, Kenzi, Talia? Enggak sih, udah benar tadi. Kak Pancar udah benar. Oke. Siapa yang makan ini? Iya. Jadi memang itu ya kayak hakikat manusia juga ya. Kita tuh nggak 100% baik, juga nggak 100% buruk juga ya. Ada potensi baik, ada potensi buruk gitu ya. Jadi aku tadi inget pernyataannya Pancar, inget itu gitu. Ya, oke. Terus ini, jadi tadi Kak Priska bilang, oke tergantung skillnya ya berarti. Lalu Kak Priska merelasikan dengan tiket konser Blackpink ya, bisa sampai jutaan ya. Oh, Tapi ini yang tetap Adam Smith tadi ya, Pauline. yang Adam Smith tadi. Kenapa sih kok ada beberapa orang yang bisa dibayar mahal dibandingkan yang lain gitu ya, Kalisa ya. Iya. Iya. Ingat Kalau komennya Tara kemarin ya. Mm-mm. Nonton aja di YouTube gitu ya. Iya. Tapi kalau Blackpink tuh ada di YouTube nggak ya? Nggak tahu deh aku, Kak. Kayaknya nggak ada ya. Ada Kak, ada. Ada. Oh, ada. Berarti nggak usah ya Setidaknya kan jutaan ya. setidaknya kan lagunya, Kak. Tapi kan nggak nonton langsung itu jadi beda rasanya Kak. Ya, benar. Oke. Jadi sensasinya gitu ya. Ya. Sensasi pas ada live gitu ya, langsung Ya, tapi di live-nya konser. nggak ada di YouTube, ada episodenya, tapi nggak ada live-nya di YouTube, palingan di TV khusus. Makanya orang rela ya, mau ya ngeluarin kocek sampai jutaan gitu ya. Ya. Kalian mau nggak sih begitu? Aku mau. Oh, mau Hania. Enggak sih Kak, Iya, aku tapi nggak kalau mau sih Kak. dibolehin. Aku nggak bakal menghabiskan uangku cuma buat hal nggak penting kayak gitu. Aku Mending mau. aku nonton Suci aja, murah meriah. Aku Kan nggak ada setuju di sama YouTube Tara, ya, Kak. Tara Aku ya? setuju, Kak. Aku Murah setuju meriah sama nggak ada di Tara, Kak. YouTube ya, Tara? Iya, Aku lebih pilih keliling dunia. Jadi ini ya kayak contoh realnya ya, berarti Kalisa masing-masing punya insight, masing-masing punya tujuannya gitu kalau kayak kata si Pancar. Oh iya, Kak. Iya, gimana Berarti Pancar? orang bisa dibayar mahal selain dengan kebutuhan dan skill spesial itu bisa karena adanya fenomena konser kayak sekarang, itu berarti keinginan juga masuk, Kak. Kebutuhan kan sebenarnya dia nggak butuh banget dengan Blackpink. Dia tanpa Blackpink dia masih hidup. Terus ya itu karena keinginan. Iya. Idenya siapa ya Kalisa? Prestis ya. Jadi siapa tuh teman-teman, inget nggak? Iya nih, aku jadi langsung relate sama idenya satu filsuf. Ya walaupun keinginan ini jadi kebutuhan karena dia udah fanatik. Ya tapi base utamanya itu maksudnya apa ya? Bentuk awalnya itu keinginan. Iya, keinginan ya. Oke, Oh iya, ada Pancar. betul. Iya. Dan keinginan itu diciptakan nggak sih, Pancar? Kalau kebutuhan kan ada dari dalam diri ya. Tapi kalau keinginan seperti yang contohnya tadi, konser Blackpink, itu bisa diciptakan nggak? Diciptakan maksudnya gimana tuh? Itu misalnya ya diciptakan oleh orang-orang yang bekerja di industri itu gitu, agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak gitu. Maka diciptakanlah
para idol-idol yang bisa menarik mangsa gitu. Jadi menimbulkan keinginan di dalam diri ya anak-anak muda dalam hal ini ya, targetnya mereka lah. Coba sebentar. Jadi kalau menurut pemahaman aku tadi kata Kak Lisa, misal dari pekerjaan yang biasa aja itu menciptakan apa ya? Bukan ide. Menciptakan hal yang bikin mereka ini dijadikan keinginan bagi orang banyak, sehingga mereka jadi dapat uang gitu dengan jumlah yang lumayan, begitu. Iya, karena tadi kan Pancar menambahkan kan, ternyata orang dibayar banyak bukan hanya itu dibutuhkan oleh orang. Seperti misalnya nonton konser itu kan bukan suatu kebutuhan, bukan juga kebutuhan mendasar gitu ya, tapi orang menjadi ingin, berarti ada keinginan. Nah sekarang pertanyaan lebih jauhnya, berarti keinginan itu berarti apa ya? Berarti kita juga bisa dong menciptakan diri kita bisa dibayar mahal dengan cara menciptakan keinginan pada diri orang-orang gitu, sehingga orang-orang menginginkan kita, sehingga kita jadi dibayar mahal gitu. Jadi kita yang menciptakan pasarnya gitu, Pancar. Ini mungkin sudah spesifik banget ya tergantung profesinya. Cuman kalau menurut aku mungkin nggak segampang Blackpink ya, karena mereka kan udah jelas hiburan. Dan itu sih ya, paling nggak, kalaupun bisa nggak akan segampang, bukan iya kayak gitu, nggak akan segampang mereka yang emang profesinya dunia hiburan. Iya, menarik ya Kalisa ini. Ya, jadi si pencipta itu bisa sampai tahu keinginan orang banyak ya. Itu keren sih. Sampai akhirnya bisa menciptakan sesuatu yang besar itu, menghasilkan banyak uang akhirnya ya Kalisa. Iya, dari industri awalnya ya K-pop itu kan, ketika dulu K-pop nggak ada kan, nggak ada histeria yang seperti ini gitu katakanlah ya. Iya. Tapi kemudian ya diciptakan. Sama seperti misalnya dulu apa sih yang tanaman-tanaman ya, anthurium, atau apa monstera gitu ya, mungkin Kak Ratna bisa cerita ya. Kalau itu keinginan itu tidak diciptakan, orang lihat monstera di pinggir jalan biasa aja gitu, dan kenyataannya mungkin ternyata gampang gitu memperbanyaknya mungkin gitu ya. Iya. Tapi terus kemudian diciptakan keinginan itu gitu, dibuat gonogini, dibuat gonjang-ganjing, sehingga orang akhirnya meluas ya Kalisa ya, meluas sampai semuanya mau tanaman 1 juta pun dibeli gitu ya Kalisa. Iya, padahal mereka sendiri kan yang bikin itu. Iya. Berarti ya dibuat narasi agar menarik dan viral. Benar Kak Ratna. Iya, jadi ternyata bisa ya kita menciptakan itu ya, menciptakan pasar itu kita bisa, bukan hanya dari kebutuhan ya Kak Olin dan teman-teman ya. Iya, berarti bukan hanya skill, bukan karena kebutuhan aja, ternyata memang karena ya itu keinginan itu tadi ya, ada juga ya, sama melihat, menganalisa pasar ya. Iya, ini ada komentar-komentar nih Kalisa nih, lucu juga. Kalau kita bertiga konser, pada mau beli nggak ya tiketnya, kata Kak Ratna. Gimana teman-teman? Maaf Kak Ratna ya, mungkin agak sedikit kasar. Cuman kalau karena yang ngadain mungkin kita yang dibayar kali. Oke. Iya nih tadi yang pernyataannya Pancar tuh Simon de Beauvoir ya. Yang tadi aku bilang tergantung kebutuhannya itu tadi ya, kita mau beli ya harus dilihat tergantung kebutuhannya nih, Kak Ratna bilang, inget dia. Oke. Kalau kata Haniah tadi Blackpink, yang tadi terkait Blackpink, menurut aku lagu idol biasanya ngilangin stres gitu Kalisa. Ternyata masing-masing
punya ininya sendiri ya, apa penilaiannya sendiri-sendiri ya. Oke, oke. Oke, udah semua nih ya, Kak ya. Udah semua. Oke, gimana teman-teman? Gimana Kalisa? Kita sudahi dulu atau ada yang mau bertanya lagi satu lagi? Oke, aku mau tanya ke semuanya aja kali ya. Kenapa ada yang mau tanya? Nope, cuman bilang capek. Oh iya, udah hampir jam 3 Iya, Kalisa. iya. Biasanya mereka sudah mulai baterainya mulai turun. Iya. Oke. Ini Oke, aja oke. deh. Kesan apa namanya? Proses kalian bikin tugas ini Kak Olin dan gimana kesannya? Dari kelompok 1 dan 3 ada yang mau cerita? Suka dukanya bikin tugas ini, apakah gampang, terus gimana tektokannya, apakah mudah, terus kesan kalian dari tugas ini gimana? Kok apa aja deh, siapa aja yang mau cerita? 1 dan 3 atau 1 sampai 3, Kak? 1 sampai 3. Buat slide-nya sih lama ya. Oh, kalau Yosia masalah bikin slide-nya. Buat slide-nya Kalisa ternyata ya. Berapa lama Yosia kelompok 2 ya? Yosia kelompok 2 ya? Prosesnya. Nah, kira-kira 2 sih. 2 minggu atau 2 hari? 2 hari atau 3 ya pas itu. 2 kayaknya. Oh. Kalau yang ditambahin yang diperbaikin ini tambah 2 sih, soalnya aku itu juga kata tante kan ditambahin gambar biar bagus. Aku nyari gambarnya itu sedikit, mereka aku nyari gambar ini mah munculnya yang lain-lain sono-sono, malah ada gambar tentang orang beli di pasar lah, apa coba. Cari yang berhubungan susah ya gitu ya. Itu Iya. 1 hari itu makan waktu berapa lama Yosia? 2 jam. Oke, 2 jam ya. Oke. Kalau Hania, waktunya kenapa nih Hania? Waktu yang ngebuat susah. Menurut aku ya janjiannya sih Kak, nanti kan gak bisa jam ini gitu kan janjiannya gitu. Merundingin ya Kak. Oke, jadi masalah koordinasi kelompoknya berarti Hania ya? Iya. Bisa menyamakan waktunya. Kita bikinnya 3 minggu dari awal disuruh bikin. Bella 3 minggu. Bella kayaknya kelompok 1 iya diubah ya dari yang kemarin kita cek ya. Banyak yang itu ya. Update ya. Oke. Kalau 3 minggu. Yang aku rasain kita kelompok aku tuh masalahnya cuman di komunikasinya sih. Komunikasinya sangat susah. Yang menyebabkan tadi aja pas presentasi sebenarnya itu salah download slide itu. Maksudnya salah download ya PowerPoint-nya. Terus kalau yang teknis-teknis kayak risetnya, bikin slide-nya itu tuh gampang. Yang sulit komunikasinya sih. Oke. Kalau yang riset dan bikin slide itu mungkin kalau nggak dipecah-pecah, maksudnya dipecah-pecah tuh misalnya ngerjain hari ini 1 jam tapi dihitung 1 hari. Terus ngerjain besok ngerjain cuma 1 jam tapi dihitung 1 hari. Kakak ngerti nggak? Iya, jadi 1 hari itu cuma 1 jam gitu. Kalau nggak dipecah, maksudnya kalau dalam 1 hari semuanya diselesaikan bisa, tapi karena dipecah jadi harus beberapa hari gitu ya Pancat maksudnya. Ya. Kalau di total mungkin aku bikin slide itu cuman berapa ya? 2 jam kali. Jadi 2 jam berarti 2 hari 2 jam. ya. Kalau dibagi sehari 1 jam gitu ya. Terus ya sebenarnya presentasi kayak gitu tuh
dibikin 1 hari juga bisa. Cuman kendalanya ya di komunikasi sih. Untuk ngebagi-bagi tugasnya itu ya, Pancar. Kalau untuk materinya sendiri kesulitan nggak sih nyari Eh, materinya? Sama akhirnya memasukkan ke slide-slide-nya, highlight-highlightnya gitu kesulitan nggak sih? kalau aku sih nggak kesulitan ya kalau nyari materi dan riset-riset karena gampang banget. Tinggal nyari terus copy, kita dalami tulisan itu, terus tulis ulang dengan gaya sendiri. Cuman karena kan aku udah biasa kayak gitu ya. Cuman di presentasi kali ini aku nggak nugas di bagian situ. Jadi yang nugas yang lain. Mungkin yang lain bisa ceritain sulit apa enggaknya. Ya, oke. Ya, sebenarnya tugas kelompok ini sih memang untuk latihan ya, Colin ya. Latihan, Iya. koordinasi, kerjasama. Kalau tugas pribadi kan sebenarnya kalian udah biasa lah ya. Nah, ini tugas yang kelompok. Ya sebenarnya kalian juga udah biasa sih tugas kelompok. Tapi sekalian dibikin yang agak serius gitu ya. Makanya mengundang orang luar gitu. Jadi ya belajar koordinasinya ini, bekerja sama, melatih ego juga ya, Colin ya. Iya, Yang ini pengennya begini, yang ini pengennya begitu. Iya, akhirnya jadi satu mantep itu deh gitu ya. Menantang ya, jadi memang lebih menantang ya Kalisa. Gimana Tara? Kelompokku sih jadi ngerjainnya kayak boleh dibilang semuanya bareng. Slide-nya emang Bella sih yang ngerjain, tapi sebenarnya boleh dibilang itu juga bareng-bareng. Terus tulisannya juga ada yang dari aku, ada yang dari Silvan, ada yang dari Bella juga. Jadi semuanya bareng. Ya Terus Langit nggak ngerjain sih, soalnya dia susah itu apa? Susah dihubungi, soalnya itu kan pakai handphone ibunya. Terus jadi dia kurang tahu bisa Zoom kapan atau kapan gitu. Ya, oke. Jadi ya kalau dengan kurang lebih oke ya, hanya tinggal ada masalah yang komunikasi juga ya Tara ya. Tapi kita lumayan gampang sih kalau mau latihan, kayak enak gitu pada bisa. Langsung oke. Jadi berstrategi ya. Kalian jadi akhirnya berstrategi dari hambatan yang kayak tadi langit itu, akhirnya bisa berstrategi membagi-bagi tugas sesuai dengan pengamatan kalian, ini bisa ini gitu ya. Jadi belajar berstrategi juga ya dari tugas ini gitu ya. Iya. Gitu ya berarti Kalisa. Oke. Jadi pengen denger komentar dari yang hadir juga nih Kak Olin. Iya nih, siapa nih yang bisa open mic ya, Kalisa? Kita tunjuk atau gimana nih, Kalisa? Mungkin mau kasih apresiasinya atau komentarnya buat adik-adik di sini. Mungkin Kak Sinta atau Kak Titin, Kak Priska, Kak Febri, atau ada siapa nih? Boleh dari aku deh, Kalisa. Oh, ya. Boleh Kak Priska, silakan. Ya, applause ya buat teman-teman semua dari Big Ideas for Curious Minds buat open presentation-nya. Keren-keren ya, teman-teman dari kelompok 1, 2 maupun 3. Aku suka sih melihat presentasi teman-teman, banyak wawasannya, dan juga walaupun mungkin teman-teman nggak setiap minggu gitu ya bikin presentasi, tapi walaupun jam terbangnya mungkin di sini kan mungkin sebagian besar belum terlalu terbiasa ya membuat presentasi, terus mungkin juga belum terbiasa public speaking, dan walaupun tiap minggu ini ya sebenarnya udah public speakingnya udah terasah karena kan ikut kelas Big Ideas for Curious Minds ya. Tapi kan juga di sini teman-teman belajar teamwork ya, belum lagi juga belajar manajemen waktu juga, lalu teman-teman juga belajar mendesain presentasi. Jadi
banyak ilmu baru yang teman-teman dapat dan aku kasih applause buat teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman jadi semakin terasah ya kemampuan untuk teamwork dan juga kemampuan public speaking dan kemampuan mempresentasikan sesuatu. Oke, selamat ya buat semuanya. Makasih Kak Priska. Aplaus buat kalian semua. Iya sih emang benar ya Kak Ulin tadi komennya Kak Priska ya. Sebenarnya jam terbangnya belum banyak tapi udah lumayan ya. Iya, udah lumayan banget ya. Coba kalau aku flashback dulu, aduh, baru SMA. Ini udah presentasi malah kuliah kalau aku kayaknya. Iya. Kak, Oh iya aku kuliah. udah off, Kak. Aku Gimana udah off, sih, udah Fran? ngantuk, Kak. Oh iya. Iya, udah jam 3 ya ternyata. Oke, kita mau foto dulu atau gimana nih Kalisa? Terserah, Kak. Ayo foto, yuk. Foto dulu Oke, yuk. Nggak perlu, Kak. Foto nggak perlu, Kak. Ampun, Kak. Please, Kak, jangan, Kak. Aku malah senyum, Kak. Buat Aku ngantuk kenang-kenangan. banget, Kak. Iya buat kenang-kenangan. Ayolah. nanti Coba, stop